الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يسألونك ماذا تنفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesehatan, serta Allah taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam keimanan dan ketaatan hingga ketika Allah panggil kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, mari di khutbah Jumat ini, di majlis Jumat yang penuh berkah ini, kita perbaiki kembali niat kita. Kita perbaiki kembali keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat, hari Jumat bukan waktu untuk istirahat. Tapi khutbah Jumat adalah waktu di mana untuk kita terus belajar, mencas keimanan kita, mencas ketakwaan kita dan keilmuan kita, sehingga kita lebih memahami al-Islam, sehingga iman kita bertambah dan takwa kita bertambah. Karena sungguhnya bekal hidup kita itu yang paling utama adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat meninggal kita. Maka hidup kita di dunia itu sementara. Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Sehingga orang yang mati Allah panggil disebut sebagai meninggal dunia. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa betah dan kerasan dengan dunia, karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Karena dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, di setiap Jumat khatib senantiasa mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah nanti kita mengakhiri hidup ini kecuali kita masih dalam keadaan Islam. Dan Islam itu bermakna keselamatan. Islam itu bermakna kedamaian. Ada sebuah kisah yang menunjukkan bukti kedamaian keselamatan Islam. Dan kisah ini menjadikan 3.000 tentara salib yang awalnya ingin menghancurkan Islam, tapi kemudian Allah balik hatinya hingga kemudian mereka masuk Islam. 3.000 tentara salib. Pada tahun 1147, ketika peperangan salib
itu terjadi, Raja Louis VII dan pasukan salibnya berangkat dari Anatolia. Anatolia ini kalau saat ini adalah sebuah negara Yunani, yang mana Yunani itu berbatasan langsung dengan Turki. Dan Turki itu terdiri dari dua benua. Turki Eropa yang pusatnya di Istanbul, kemudian dibatasi dengan Selat Bosporus, dan Turki Asia yang ada di Edirne atau yang ada di daerah Asia Tengah. Kemudian Raja Louis ini kemudian ingin memberangkatkan pasukannya ke Syam untuk menghancurkan umat Islam bersama pasukan-pasukan Romawi. Tapi dari Anatolia ini, pasukan salib yang 3.000 orang itu, mereka kehilangan atau kehabisan bekal. Dan kemudian yang kedua, mereka tidak mempunyai uang untuk menyewa perahu yang digunakan untuk menyeberangi lautan untuk menyusul tentara salib yang akan berperang di Syria atau di bumi Syam. Saya pernah datang ke Citadel. Citadel itu adalah benteng yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Yang mana benteng itu menjadi benteng pertahanan umat muslim ketika menghadapi pasukan salib. Dan ketika 3.000 tentara dari Raja Louis ini tidak bisa berangkat, kemudian mereka dalam keadaan kelaparan, pasukan salib dari Romawi tidak menolong mereka, membiarkan mereka. Padahal sama-sama tujuannya untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian ada yang menolong mereka, dan mereka itu adalah tentara dari dinasti Turki Utsmani. Yang seharusnya menjadi musuh yang mereka perangi, ternyata malah menolong mereka. Memberikan mereka perhatian, memberikan mereka obat-obatan, memberikan mereka makanan, dan para tentara salib ini dimuliakan. Maka kata seorang sejarawan dari Prancis yang bernama Odo of Do mengatakan, ketika tentara Turki Utsmani memberikan kebahagiaan kepada tentara salib, memberikan perhatian, memberikan kebaikan, maka tentara salib ini memberikan hal yang paling berharga dari mereka, yaitu memberikan keimanan mereka, dan mereka kemudian semuanya masuk Islam. Kisah yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu senantiasa tidak pernah absen mengunjungi seorang kakek-kakek tua, yang mana kakek ini sudah tidak punya lagi saudara, sehingga tidak bisa mencari makan. Dan Rasulullah sendiri yang menyuapi si kakek itu setiap hari. Dan kakek itu setiap kali disuapi oleh Rasulullah senantiasa cerita, saya itu tidak suka dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala, dan intinya mengejek, menjelek-jelekkan Rasulullah. Padahal yang menyuapi kakek itu adalah Rasulullah sendiri. Dan Rasulullah tidak pernah memberitahu, tidak pernah menyangkal. Rasulullah hanya mendengarkan, kemudian menyuapi, dan sampai selesai Rasulullah tinggalkan. Hingga kemudian Rasulullah wafat. Datanglah Umar, yang kemudian menggantikan tugasnya Rasulullah untuk menyuapi sang kakek itu. Dan sang kakek buta itu tahu bahwasanya tangan yang digunakan untuk menyuapi itu berbeda. Tidak selembut tangan yang dia rasakan sebelumnya. Dan bertanya, siapakah kamu? Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku makanan. Kemudian Umar berkata, saya adalah Umar. Kaget seorang kakek buta Yahudi tersebut, kaget. Dan mengatakan, loh, siapa yang setiap hari selama ini menyuapiku? Wahai Umar, ketahuilah kakek, yang menyuapimu setiap hari itu adalah Rasulullah SAW, yang setiap hari engkau jelek-jelekan, yang setiap hari engkau hina. Dan saat ini Rasulullah telah tiada. Maka menangislah sang kakek itu,
dan kemudian menyesal sejadi-jadinya hingga kemudian dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa pelajaran dari dua kisah ini, masyaallah muslimin rahimakumullah? Agama kita dinamakan dengan Islam, yang artinya keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Maka sebagai seorang muslim, tugas kita adalah menunjukkan bahwasanya kita muslim senang untuk memberikan kebahagiaan. Kita sebagai seorang muslim senang untuk memberikan kedamaian. Kalau kita nggak bisa memberikan kebaikan, kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, minimal jangan membuat kerusakan, minimal jangan membuat perpecahan, minimal jangan membuat permusuhan. Karena Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah seorang yang bisa menyelamatkan orang lain dari bahayanya. Seorang yang bisa menyelamatkan orang lain dari bahaya tangannya. Dan itulah bukti dari seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, seorang muslim ketika dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bahkan kepada orang tua, yang orang tua itu tidak seagama, Allah Ta'ala berfirman, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā. Dan sampai kepada ayat, ketika orang tuamu itu memaksakan kepada kamu untuk berpaling dari agamamu, maka jangan fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti, tapi wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi katakanlah, perlakukan mereka dengan baik, Masya Allah. Bahkan Islam mengajarkan kepada non-muslim untuk memperlakukan mereka dengan sangat baik. Karena ini adalah bukti keislaman kita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebaik-baik amal setelah hal-hal yang wajib adalah idkhalus surur alal muslim, memberikan kegembiraan kepada saudara muslim. Dan ini saat momentumnya, di mana kondisi seperti ini banyak saudara kita membutuhkan, dan ini harus kita berikan kegembiraan, kebahagiaan. Mengapa? Karena sungguhnya orang yang membahagiakan saudaranya muslim, maka Allah akan bahagiakan dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya dia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi seorang muslim yang sejati, yang senantiasa bisa memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lainnya. Kita dijadikan oleh Allah muslim yang senantiasa memberikan kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dikenang oleh muslim yang lainnya sebagai orang yang baik dan bisa meninggalkan dunia ini dengan penuh kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum istaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi muslim yang membahagiakan orang lain? Maka dimulai dari hati. Kita harus punya sifat SMS. Senang ketika melihat saudara kita senang. Dan susah manakala melihat saudara kita susah. Kalau kemudian kita senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan,
maka itu berarti hati kita sedang sehat. Namun sebaliknya, kalau kita malah merasa susah ketika melihat saudara kita senang, itu tandanya hati kita sedang sakit. Atau kita merasa susah ketika melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain susah, maka itu tandanya belum ada kebaikan dalam diri kita, dan itu harus kita perbaiki. Kita mohon ampun kepada Allah agar dihilangkan sifat ini, sifat iri, sifat dengki. Karena eman masyaallah muslimin, sifat dengki itu kata Rasul, iyyaka wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat. Jauhilah sifat iri, dengki, karena dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh secepat api yang melahap kayu bakar. Maka jangan sampai kebaikan, jangan sampai pahala, jangan sampai apa yang kita lakukan dalam amal ibadah ini habis gara-gara sifat iri dan dengki. Dan kisah yang terakhir menutup khutbah ini, saya mempunyai teman yang dia mempunyai rumah tahfidz di Kediri. Dia tinggal di Surabaya dan kemudian pulang ke Kediri mungkin sebulan sekali. Dan suatu saat dia pulang ke Kediri dan dia melihat bahwasanya ketika dia mau menziarahi makam kedua orang tuanya, santri-santri tahfidznya itu sudah ada di makam kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, padahal mereka bukan anaknya. Padahal santri-santri itu tidak pernah disuruh untuk datang ziarah ke makam kedua orang tuanya. Tapi para santri itulah yang mendoakan, yang menziarahi ketika teman saya itu berada di Surabaya. Maka kenapa itu bisa terjadi? Karena kebaikan. Karena kebaikan yang tulus kita berikan, karena kita menolong orang lain, maka kemudian Allah akan gerakkan hati orang-orang itu untuk menolong kita. Dan insya Allah itu yang kita yakini, sehingga jangan sampai kita bosan memberikan kebaikan meskipun yang kita dapatkan adalah keburukan. Bagaimana Rasulullah masih tetap istiqomah menyuapi seorang Yahudi yang buta meskipun Rasul tidak menerima terima kasih. Yang Rasul terima hanyalah umpatan dan cacian. Karena pasti Allah akan memberikan kenikmatan ketika orang itu berbuat baik. Mungkin bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Mungkin bukan kepada kita, tapi nanti bisa jadi kepada anak-anak kita yang Allah muliakan. Karena saat ini kita telah menanam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Allah jauhkan kita dari segala rasa dengki, rasa iri. Dan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud du'a ya qadiyal hajat. Allahumma khtimna bil iman, Allahumma khtimna bil islam, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana tawaffana muslimin, Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim ya Allah, dalam keadaan Islam ya Allah. Walhiqna bis salihin ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah, dekatkanlah kami ya Allah hanya dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikanlah teman-teman kami adalah teman-teman yang kelak kami temui di surgamu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami manakala kami masih mempunyai sifat iri ya Allah, sifat marah ya Allah, sifat yang tidak pernah sabar ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami manakala perkataan-perkataan kami menyakitkan hati orang lain ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami manakala perkataan-perkataan kami menyakiti orang tua kami ya Allah, menyakiti istri kami ya Allah, menyakiti anak-anak kami ya Allah.
Ya Allah, sungguhnya kami ingin menjadi hamba-Mu yang selalu dalam kebaikan, ya Allah, dan dikenang semasa hidup ini dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau panggil dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum, fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.